Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handika Mardianata. Saya dari kelas MJ101. Saya akan mempresentasikan ekonomi mikro. Baik, untuk presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan usaha mikro yang ditetapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Kebijakan ini ditetapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini ditetapkan pada tahun 2007 hingga saat ini. Kebijakan ini untuk mendukung pelaku usaha mikro atau UMKM. Tujuan kebijakan KUR yaitu pertama meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang selama ini terhambat oleh kendala administratif, jaminan, dan suku bunga yang tinggi. Lalu yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat sektor UMKM yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Lalu yang ketiga, mengurangi ketergantungan UMKM pada sumber pembiayaan informal yang seringkali lebih merugikan seperti rentenir. Lalu yang keempat, meningkatkan daya saing UMKM baik di pasar domestik maupun internasional melalui penguatan modal usaha. Selanjutnya ada karakteristik dan fitur KUR. KUR memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis kredit lainnya antara lain, yang pertama suku bunga rendah. Salah satu aspek utama KUR adalah suku bunga yang relatif rendah yang ditetapkan oleh pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan kredit konvensional di bank. Lalu yang kedua, tanpa agunan. Sebagian besar program KUR tidak memerlukan agunan atau jaminan yang memungkinkan UMKM yang belum memiliki aset yang memadai untuk mengakses pembiayaan. Lalu yang ketiga, plafon kredit. Pada awal peluncuran, plafon kredit untuk KUR mencapai 50 juta rupiah untuk sektor mikro, dengan plafon lebih tinggi untuk sektor kecil dan menengah. Lalu yang keempat ada proses aplikasi yang mudah. Proses pengajuan kredit relatif lebih mudah dibandingkan dengan kredit konvensional, meskipun tetap ada prosedur verifikasi yang harus dilalui. Selanjutnya ada pelaksanaan KUR. Yang pertama, bank sebagai saluran distribusi. KUR disalurkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti Bank Negara Indonesia atau disingkat dengan BNI, Bank Rakyat Indonesia dengan disingkat dengan BRI, Bank Mandiri, dan beberapa bank lainnya. Bank-bank ini berperan sebagai agen untuk mendistribusikan dana kepada UMKM yang memenuhi syarat. Yang kedua, subsidi bunga oleh pemerintah. Untuk menjaga suku bunga tetap rendah, pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank yang menyalurkan KUR, sehingga bunga yang diterima oleh penerima KUR jauh lebih ringan daripada bunga kredit komersial. Lalu yang ketiga ada pengawasan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha mereka. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis KUR yang diperkenalkan. Pada era SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, KUR dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan skala usaha. Antara lain, yang pertama ada KUR mikro untuk usaha mikro yang membutuhkan biaya dalam jumlah kecil, biasanya di bawah 25 juta rupiah. Yang kedua ada KUR kecil untuk usaha kecil dengan plafon pinjaman lebih besar, mulai dari 25 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Lalu yang ketiga, KUR TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Diperuntukkan bagi calon tenaga kerja Indonesia atau TKI yang akan bekerja di luar negeri dengan tujuan agar mereka memiliki modal usaha setelah kembali dari luar negeri. Lalu ada dampak dan capaian kebijakan KUR di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Yang pertama ada peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM. Program ini berhasil memerlukan akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pinjaman, khususnya untuk usaha mikro yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Lalu yang kedua, peningkatan jumlah UMKM yang berkembang. Banyak pelaku UMKM yang menggunakan KUR untuk memperluas usaha mereka, membeli peralatan baru, atau memperbaiki manajemen bisnis. Hal ini mendorong sektor UMKM untuk berkembang yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Lalu yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. KUR membantu penciptaan lebih banyak lapangan kerja, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, karena sektor UMKM merupakan sumber pekerjaan utama di banyak wilayah. Lalu yang keempat, meningkatkan inklusi keuangan. Dengan KUR, banyak pelaku usaha di sektor informasi yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan kini dapat mengakses pembiayaan formal. Ini meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada tantangan dan kritik terhadap KUR. Tingkat pengembalian, pengembalian yang rendah atau disingkat dengan NPL. Meskipun tujuan dari KUR adalah untuk membantu UMKM, tingkat non-performing loan atau NPL atau kredit macet sempat menjadi masalah. Beberapa pelaku UMKM tidak dapat mengelola pinjaman dengan baik, yang menyebabkan ketidakmampuan dalam membayar kembali pinjaman. Lalu yang kedua ada kurangnya pendampingan dan pelatihan. Beberapa UMKM kurang mendapatkan pelatihan yang cukup dalam mengelola usaha mereka, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mengembangkan usaha meskipun memiliki akses pembiayaan. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan KUR. Di beberapa daerah ada laporan bahwa dana KUR digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, seperti penggunaan untuk konsumsi pribadi daripada pengembangan usaha. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan perkembangan setelah era Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah era Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan KUR terus dilanjutkan dan diperluas dengan pemerintah terus meningkatkan akses dan skema pelatihan untuk memastikan bahwa UMKM dapat memanfaatkan program ini secara maksimal. Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi masalah NPL melalui peningkatan pengawasan dan pelatihan bagi penerima KUR. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR yang diluncurkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbukti memberikan dampak positif dan memperkuat sektor UMKM yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan suku bunga rendah dan proses yang lebih mudah, KUR membuka peluang bagi banyak pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan seperti tingkat kredit macet yang perlu diatasi dengan meningkatkan pendampingan dan pelatihan bagi penerima. Dampak dampak dari kebijakan KUR di era Presiden SBY. Yang pertama ada peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. KUR memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti bank dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman konvensional. KUR mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan modal guna mengembangkan usaha mereka. Banyak UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke kredit perbankan kini dapat memanfaatkan KUR untuk memperbesar usaha, memberi peralatan baru, atau mengembangkan produk mereka. Lalu ada peningkatan perekonomian lokal. Yang pertama, UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia mendapatkan dorongan yang signifikan untuk berkembang, peningkatan produksi dan penjualan yang dihasilkan oleh sektor UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa atau kota kecil. Lalu yang kedua ada dampak positif juga terlihat dalam peningkatan pendapatan keluarga dan pengurangan angka kemiskinan di daerah-daerah yang memiliki tingkat UMKM yang tinggi. Selanjutnya ada peningkatan daya saing UMKM. Dengan adanya KUR, banyak UMKM yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses teknologi atau modal untuk meningkatkan kualitas produk ini bisa melakukan hal yang
kualitas dan efisiensi. Ini bisa melakukan perbaikan kualitas dan efisiensi operasional mereka. Hal ini memungkinkan UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Lalu beberapa sektor UMKM yang berkembang pesat dengan bantuan KUR antara lain sektor makanan dan minuman, kerajinan tangan, tekstil, serta sektor agribisnis. Selanjutnya ada penurunan tingkat kegagalan usaha. Yang pertama ada salah satu alasan utama kegagalan banyak UMKM adalah kurangnya modal yang cukup untuk bertahan di pasar yang kompetitif. Dengan adanya KUR, para pelaku UMKM mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki manajemen usaha mereka, mengembangkan produk, dan memperluas jaringan pasar, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kegagalan usaha. Lalu selain itu, program KUR yang didukung oleh pemerintah juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan bisnis. Selanjutnya ada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan pertumbuhan UMKM yang didorong oleh KUR, banyak lapangan pekerjaan baru tercipta. Ini tidak hanya mengurangi angka pengurangan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pekerja di sektor informal di daerah-daerah terpencil yang bergantung pada UMKM sebagai sumber mata pencaharian utama. Lalu ada penyebaran ekonomi ke daerah terpencil. Yang pertama, program KUR juga berperan dalam pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan wilayah luar Jawa. Pembiayaan yang mudah diakses membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha di luar kota besar untuk mengembangkan usaha mereka. Lalu yang kedua, hal ini penting karena mereka mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang lebih maju dan wilayah yang kurang berkembang. Lalu selanjutnya ada peningkatan kepercayaan pada sistem perbankan. Meskipun banyak pelaku UMKM yang sebelumnya enggan untuk mengajukan pinjaman ke bank, KUR membuka peluang bagi mereka untuk mengenal sistem perbankan yang lebih formal. Keberhasilan program ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan mendorong inklusi keuangan yang lebih tinggi di Indonesia. Lalu selanjutnya ada tantangan dan dampak negatif. Yang pertama, namun adanya beberapa tantangan dan potensi dampak negatif dari kebijakan KUR. Lalu kualitas pemanfaatan KUR. Tidak semua pemanfaatan KUR berhasil dampak dengan baik. Beberapa pelaku UMKM kurang memahami cara mengelola pinjaman atau tidak memiliki strategi usaha yang matang, yang berujung pada kegagalan dan mengembalikan pinjaman. Lalu tingkat ketergantungan pada pinjaman. Beberapa UMKM menjadi terlalu bergantung pada pinjaman dari KUR tanpa memperkuat daya saing jangka panjang mereka, yang bisa beresiko jika kondisi ekonomi berubah atau jika usaha mereka tidak berkembang sesuai harapan. Lalu potensi NPL atau non-performing loan. Terdapat risiko meningkatnya tingkat kredit macet NPL yang dapat membebani bank dan pemerintah, terutama jika meminjam tidak mampu membayar pinjaman. Lalu kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, kredit usaha rakyat ataupun memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan UMKM, perekonomian lokal, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan kredit dengan bijak serta manajemen yang baik untuk mengembangkan usaha mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.